Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat dari kelas Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi hukum acara perdata mulai dari bab 1 sampai bab 8. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Jadi kuasa ini hanya menangani satu perkara tertentu saja, seperti hutang piutang antara A sebagai penggugat melawan B sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi apabila antara A dan B ada perkara lain seperti masalah hal sewa menyewa, maka harus dibuatkan surat kuasa khusus baru kembali. Lalu surat kuasa khusus juga harus dibuatkan kembali ketika pada tingkat pengadilan negeri salah satu pihak itu harus mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Maka secara otomatis para pihak harus membuat surat kuasa khusus kembali. Lalu terkait dengan akibat pemberian kuasa, di sini pemberian kuasa itu tentu saja menimbulkan kewajiban hak bagi masing-masing pihak. Yang pertama, kewajiban pihak penerima kuasa melaksanakan dan menyelesaikan perkara yang telah dikuasakan kepadanya sesuai dengan tingkat peradilan yang dikuasakan. Lalu yang kedua, memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa terkait perkara yang ditangani. Lalu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat ataupun musyawarah dengan pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Substansi dari mediasi ini yakni untuk musyawarah untuk menemukan solusi dari sengketa-sengketa atau permasalahan-permasalahan yang ada. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses sidang mediasi berlangsung. Segala sesuatu dan keputusan harus melalui persetujuan kedua belah pihak, yakni kedua belah pihak itu wajib hadir dalam persidangan, khususnya saat sidang dengan agenda mediasi atau sidang pertama. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lalu akta putusan perdamaian tidak dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat ataupun musyawarah dengan pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Substansi dari mediasi ini yakni untuk musyawarah untuk menemukan solusi dari sengketa-sengketa atau permasalahan-permasalahan yang ada. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses sidang mediasi berlangsung. Segala sesuatu dan keputusan harus melalui persetujuan kedua belah pihak, yakni kedua belah pihak itu wajib hadir dalam persidangan, khususnya saat sidang dengan agenda mediasi atau sidang pertama. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lalu akta putusan perdamaian tidak dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Lalu adapun yang ketiga ini perihal gugatan. Gugatan juga dimaknai sebagai sesuatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui proses pengadilan. Nah, dalam pasal 2 ayat 1
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 JO, Undang-Undang 35 Tahun 1999, dan sekarang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, berbunyi bahwa pengadilan tidak boleh menolak atau untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Lalu gugatan harus mengandung sengketa antar dua pihak, yakni penggugat dan adanya tergugat, antara pemohon dengan termohon. Lalu bab 4 yakni proses persidangan. Pada saat mediasi gagal karena ketidakkesepakatan antara pihak tergugat maupun penggugat atau adanya itikat tidak baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka selanjutnya sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan gugatan penggugat. Nah, praktek yang selama ini dijalankan, gugatan tidak lagi dibacakan secara penuh karena masing-masing pihak itu sudah menerima surat gugatan, sehingga majelis hakim tinggal menanyakan apakah ada perbuatan atau penambahan dalam surat gugatan. Lalu apabila sudah tidak ada perubahan gugatan, maka sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban pihak tergugat saat ini untuk kasus prestasi atau perbuatan melawan hukum lebih banyak dilaksanakan secara tertulis daripada menjawab secara lisan langsung, sehingga majelis hakim akan menunda sidang lanjutan untuk mengagendakan jawaban dari pihak tergugat. Lalu di sini kami akan menjelaskan bab 5 yakni tentang penyitaan. Nah, penyitaan ini merupakan suatu tindakan hukum atau tata cara tindakan paksaan perampasan harta barang. Jadi memaksa merampas harta barang baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dilakukan oleh petugas atau jurusita ketika waktu proses yang pemeriksaan perkara sebagai jaminan dan bertujuan untuk pemenuhan kepentingan penggugat. Jangan sampai gugatan kosong atau elisioner, dan begitu pula harta benda itu tidak dialih tangankan, tidak dijual belikan, atau dengan kata lain tidak dipindah tangankan kepada orang lain barang miliknya ini, barang yang dijadikan alasan untuk melakukan gugatan. Lalu jika permohonan sita jaminan itu dikabulkan, dinyatakan sah dan berharga. Dalam putusan sudah penyitaan itu mempunyai kekuatan hukum atau eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial. Artinya gugatan penggugat ini dapat dilaksanakan. Oleh karena itu jaminan hendaknya selalu dimaksudkan agar diletakkan terutama dalam perkara yang besar. Lalu bab 6 yakni tentang pembuktian. Nah, membuktikan ini merupakan suatu bentuk untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Nah, dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian ini hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan ketika dalam proses persidangan. Nah, atau membuktikan artinya itu bisa mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian ini, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tersebut guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Dalam alat-alat bukti di sini dalam hal pembuktian ini merupakan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melakukan pembuktian. Nah, kalau seorang penggugat hendak membuktikan bahwa peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan bab 7 yakni tentang putusan. Nah, hakim atau putusan pengadilan setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka hakim akan segera menjatuhkan putusan. Nah, putusan pengadilan ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh kedua belah pihak karena diharapkannya ada kepastian hukum dari masing-masing pihak terhadap sengketa bersangkutan antara mereka kedua belah pihak.
Lalu untuk itu hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya dan peraturan-peraturan hukum yang akan diterapkan dalam duduk perkara ini, baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Lalu bab 8 di sini kami akan menjelaskan tentang upaya hukum. Nah, upaya hukum ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim tersebut. Akibatnya adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta lain. Nah, dalam hukum acara perdata dikenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak atau selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, hal ini bersifat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, kecuali bila putusan hakim tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Lalu di sini ada verzet, namanya perlawanan, atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Nah, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang biasanya sudah dikalahkan. Sedangkan bagi penggugat yang dengan putusan first take dikalahkan dapat menempuh upaya hukum banding. Lalu dalam banding ini merupakan bila salah satu tidak puas terhadap putusan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi yang berada di ibu kota provinsi, dan selanjutnya pengadilan tinggi akan memeriksa perkara tersebut secara ulang, dan inilah yang dikenal dengan nama judex faksi. Lalu baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.